Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keras kepala. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Hasanah dengan NIM 21041100091 dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nanda Krisnawati dengan NIM 2106411000083. Saya kembalikan kepada moderator. keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau memenuhi nasihat orang lain. Sedangkan menurut Kamus Cambridge, mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya, dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Sementara dari segi psikologi, keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak mengubah pendiriannya. Orang yang keras kepala memiliki prinsip, yaitu saya tidak akan berubah, Anda pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah. Mengapa seseorang bisa keras kepala? Alasan dibalik sikap keras kepala seseorang bisa beraneka ragam. Namun, pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang mendasarkan perilakunya terhadap pencarian terhadap hadiah atau reward, atau menghindari penyakit atau pain. Berdasarkan hal tersebut, penyebab seseorang menjadi keras kepala dapat diprediksi seperti yang pertama yaitu karakter. Ada orang yang keras kepala, karena itulah karakter yang melekat dalam dirinya. Individu yang memiliki karakter keras kepala ini akan mudah tersinggung atau bahkan marah dengan orang lain yang memiliki pemikiran berbeda dengannya. Yang kedua yaitu adanya tujuan tertentu. Seseorang bisa menjadi keras kepala, karena itulah satu-satunya sikap yang dapat mengantarkannya pada tujuan tertentu. Jika ia patuh terhadap konsensus sosial, maka tidak ada reward yang akan didapat. Contoh sederhananya adalah seorang anak yang bersikeras tidak ingin menuruti perintah orang tuanya untuk tidur lebih cepat. Jika ia menuruti perintah tersebut, maka si anak tidak akan bisa main game favoritnya di malam hari, sehingga ia memilih bersikap keras kepala dengan menentang perintah orang tuanya. Yang ketiga yaitu balas dendam. Percaya atau tidak, ada orang yang hanya bersikap keras kepala ke pihak-pihak tertentu saja. Sikap ini mungkin muncul sebagai bentuk balas dendam dalam bentuk pasif agresif. Selanjutnya, tanda-tanda orang keras kepala. Arti keras kepala bisa sangat subjektif tergantung persepsi masing-masing individu. Ada anggapan bahwa Anda tidak akan mengecap diri Anda sendiri sebagai orang yang keras kepala, kecuali orang lain yang pernah mengatakan demikian, dan Anda menjadi kesal karena label tersebut. Meskipun begitu, Anda sebetulnya bisa mengidentifikasi apakah diri Anda sendiri adalah orang yang keras kepala atau tidak. Berikut ciri-ciri orang keras kepala. 1. Anda memiliki ide untuk rencana yang harus diwujudkan, sekalipun Anda tahu bahwa ide atau rencana tersebut adalah salah. 2. Anda bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. 3. Ketika orang lain mengutarakan ide atau rencana yang berbeda dengan milik Anda akan menuduh bahwa ide tersebut buruk dan tidak akan berhasil. 4. Anda merasa kesal, marah, dan frustasi ketika orang lain membujuk Anda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Anda. 5. Anda tetap menjalankan rencana tersebut, namun hati kecil Anda menegaskan tetap akan melakukan hal yang berbeda di tengah jalan. Berikutnya adalah cara mengurangi sikap keras kepala. Berikut terdapat 4 tips yang dapat Anda coba untuk mengurangi sikap keras kepala yang Anda miliki, yaitu 1. Dengarkan pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan Anda.
Tips pertama ini terlihat sederhana, tapi mungkin sulit dilakukan oleh orang yang keras kepala. Banyak orang yang tidak ingin mendengarkan pendapat berbeda karena tidak ingin dianggap berada satu kubu dengan pihak yang berseberangan. Meskipun demikian, mendengarkan pendapat berbeda lebih mengindikasikan bahwa Anda mampu melihat konteks secara lebih besar setelah mendengarkan perbedaan tersebut. Adapun tetap berhak untuk tidak setuju dengan pendapat tersebut. 2. Terbuka segala mungkin. Maksudnya, membuka diri terhadap semua kemungkinan termasuk yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda, merupakan bentuk fleksibilitas jika ide baru itu Anda rasa tidak lebih baik dari rencana Anda. Cobalah beri pengertian kepada orang lain tanpa merendahkan ide yang berbeda tersebut. 3. Akui kesalahan. Anda tidak selamanya benar. Mengakui kesalahan pun bukan berarti mengakui kekalahan. Justru bisa jadi hal itu akan menaikkan kredibilitas Anda di mata orang lain karena Anda telah bersikap sportif. 4. Berdamai dengan keadaan. Kadangkala keputusan sosial tidak dibuat sesuai dengan rencana terbaik yang ada dalam benak Anda. Sesekali cobalah mengalah dan berdamai dengan keadaan demi menciptakan ketentraman berkelompok atau bermasyarakat dalam jangka panjang. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.